Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ekawati, mahasiswi Ekonomi Islam semester 5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem dan kebijakan perbankan Indonesia. Nah, dalam subbab yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu jenis perbankan, sistem perbankan di Indonesia menurut kepemilikannya, sistem perbankan di Indonesia menurut ruang lingkup kegiatannya, kebijakan perbankan di Indonesia, dan ruang lingkup kebijakan perbankan. Nah, sebelum membahas lebih jauh, kita bahas dulu nih, apa sih perbedaan dari perbankan dan bank? Nah, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dijelaskan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan tadi juga mengatur tentang jenis perbankan berdasarkan fungsinya. Nah, di sini jenis perbankan berdasarkan fungsinya itu dibagi menjadi dua, yaitu bank umum dan bank pengkreditan rakyat atau BPR. Nah, bank umum ini biasanya sering kita lihat di mana-mana. Jenis bank ini melakukan kegiatan usaha perbankan secara konvensional maupun syariat, yang dalam kegiatannya itu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank pengkreditan rakyat atau BPR itu kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran baik secara konvensional maupun syariat. Kegiatan BPR biasanya jauh lebih sempit dari bank umum karena BPR hanya melayani penghimpunan dan penyaluran dana saja. Nah, selanjutnya ada sistem perbankan di Indonesia menurut kepemilikannya. Yang pertama, bank milik pemerintah atau bank persero. Bank persero ini yaitu bank yang akte pendiriannya maupun modalnya itu dimiliki oleh pemerintah. Seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Nah, contohnya di sini ada Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN. Nah, selanjutnya ada BPD atau Bank Pemerintah Daerah. Nah, contohnya di sini ada Bank Jateng, Bank Sulselber, Bank DKI, Bank Jabar Banten, Bank Papua, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada Bank Swasta Nasional, yaitu bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya itu dimiliki oleh swasta nasional, serta akte pendiriannya pun dimiliki oleh swasta. Begitu pula pembagian keuntungannya juga diperuntukkan untuk swasta pula. Nah, contohnya di sini ada Bank Danamon, ada Bank BCA, dan Bank Muamalat. Nah, selanjutnya itu ada bank asing. Jenis bank ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing. Nah, kepemilikannya itu dimiliki oleh pihak luar negeri. Nah, contohnya di sini ada SMBC, yaitu sebuah perusahaan jasa keuangan dan bank multinasional asal Jepang yang berkantor pusat di Tokyo, Jepang. Nah, selanjutnya ada HSBC, yaitu The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, adalah salah satu grup perbankan terbesar di dunia yang bermarkas di London dengan kantor pusatnya di Menara HSBC London. Nah, selanjutnya ada sistem perbankan di Indonesia menurut ruang lingkup kegiatan. Itu dibagi menjadi dua, yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Nah, bank devisa ini adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi internasional atau transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang secara keseluruhan. Nah, contoh transaksinya itu contoh transaksi internasionalnya apa sih? Contoh transaksi internasional bank devisa itu misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, traveler's check, pembayaran LC, ekspor-impor, jual beli valuta asing, dan lain-lain. Nah, bank non-devisa yaitu bank yang tidak dapat mengadakan transaksi internasional. Selanjutnya ada kebijakan perbankan di Indonesia. Kebijakan peraturan dan pengawasan perbankan di Indonesia diarahkan untuk mendukung terciptanya iklim kondusif perbankan, mulai dari aspek modal sampai kredit atau internal, maupun aspek hubungan dengan pihak lain atau eksternal.
Nah, menurut pengertiannya, kebijakan perbankan itu adalah seperangkat alat-alat dalam rangka pengawasan, pengaturan, dan pengembangan perbankan di Indonesia baik secara individu maupun secara keseluruhan yang terdiri dari dasar hukum atau perundang-undangan dan peraturan, kewenangan, sistem pengawasan, sistem informasi, dan termasuk pengenaan sanksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, adapun tujuan kebijakan perbankan yaitu untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia agar terciptanya sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individual. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup kebijakan perbankan. Di sini dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama ada perizinan di bidang perbankan, yang kedua ketentuan di bidang perbankan, yang ketiga pengawasan terhadap bank, dan yang terakhir itu sanksi terhadap pelanggaran ketentuan. Yang pertama adalah perizinan di bidang perbankan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 16 Ayat 2 yang isinya itu untuk memperoleh izin usaha bank umum atau bank pengkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama itu wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya itu tentang yang pertama itu susunan organisasi dan kepengurusan, yang kedua permodalan, yang ketiga kepemilikan, yang keempat keahlian di bidang perbankan, dan yang kelima kelayakan rencana kerja. Yang kedua itu ada ketentuan di bidang perbankan. Nah, Bank Indonesia itu berwenang merumuskan dan mengeluarkan ketentuan dan peraturan mengenai perbankan. Peraturan dan ketentuan perbankan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia atau PBI. Nah, yang ketiga yaitu pengawasan terhadap bank. Perbankan itu perlu diawasi dalam rangka untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Pasal 8 Ayat 3 yang berbunyi mengatur dan mengawasi bank. Nah, Bank Indonesia adalah lembaga kewenangan yang mengatur dan mengawasi perbankan sebelum terbentuknya OJK. Barulah semenjak keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi pengawasan bank dipindahkan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Walaupun fungsi bank sudah dipindahkan dari Bank Indonesia ke OJK, Bank Indonesia sebagai bank sentral itu masih tetap bisa melakukan pengawasan perbankan tetapi secara makro prudensial. Nah, yang terakhir adalah sanksi terhadap pelanggaran ketentuan. Nah, tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank untuk menjaga kelangsungan bank, maka setiap bank mempunyai keharusan untuk mematuhi kewajibannya kepada pihak yang bertanggung jawab pada pengawasan dan pembinaan bank. Dalam hal ini itu adalah Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini mutlak diperlukan karena sebagai lembaga yang mengelola uang masyarakat dalam jumlah yang besar, maka Bank Indonesia perlu mengetahui bagaimana perjalanan kegiatan dan usaha bank yang dituangkan dalam bentuk laporan. Sekian materi tentang sistem dan kebijakan perbankan di Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.